Hidup Manu! 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 Guru Tatya, kami rakyat jelata membawa hadiah untuk ratu kami. Ini hadiah dari kami. Terimalah. Yang mulia, Ayah Kusum telah mengirimkan koin emas ini. Dia bilang ini akan sangat menguntungkanmu. Tolong terimalah. Pendeta, aku pikir kau tidak akan datang untuk mengucapkan perpisahan denganku. Iya, anakku. Pemikiranmu itu benar. Pendeta yang keras kepala ini sudah banyak menyakitimu. Tidak, pendeta. Aku banyak belajar darimu selama ini. Semoga kau diberkati. Hidup Manu! 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 Hormat! Cek! Pawan, Pawan. Pawan, tenang Pawan. Tenang Pawan. Pawan. Hei kakak, ada masalah apa? Ada apa dengan Pawan hari ini? Aku tidak bisa mengatakannya kepadamu. Sejak Manu pergi, Pawan kelihatannya tidak terkendali. Tambahkan lagi makanannya dengan garam dan campur dengan gula. Nanti dia akan tenang. Jangan Kak, jangan. Burung-burung dan hewan biasanya pertama kali tidak bisa dikendalikan saat akan terjadi bencana besar. Ini rincian lengkap dari perjalanannya. Tatya Tope juga akan menemani iringan Manika Nika. Jangan merendahkan mereka. Nanti akan ada 3 pemberhentian. Dan besok mereka akan tiba di Urai. Urai?
Yang mulia, tolong jangan hati Anda kesal seperti ini. Suatu hari Anda harus menyerahkan putri Anda kepada seseorang. Kalau Anda sedih, berpengaruh buruk pada kesehatan Anda. Aku tidak tahan. Aku ingin menghibur diriku. Yang mulia, Prachi hilang. Apa? Iya, aku sudah mencarinya kemana-mana. Yang mulia, Apa yang terjadi? Prachi juga tidak ada di puncak Bukit Hanuman. Mungkin dia bersama pasukan Cabili. Aku juga sudah memeriksanya. Oh Tuhan, kemana perginya Prachi? Aduh, aku lapar sekali. Manisan. Enak. Aduh. Hei, pelan-pelan sedikit. Itu Pawan. Hentikan tandunya. Tolong berhenti sebentar. Pawan, pawanku. Ya ampun, ternyata Pawan di sini. Dia juga tidak bisa hidup tanpa Kamanu sama seperti aku. Astaga, Pawan telah mengikutimu sampai ke sini. Tuhan itu sangat baik, Tatya. Dia telah memberikan hewan ini perasaan yang sangat sulit didapati pada manusia. Ayah, boleh aku membawanya bersamaku? Manu, dia sudah berjalan begitu jauh. Kita tidak mungkin bisa menghentikannya. Bagus sekali, Pawan. Baiklah, ayo bawa dia. Mereka menghancurkan kita. Mereka menghancurkan kita. Habis mereka menghancurkan kami. Habislah kita. Tuhan, selamatkan kami, Tuhan. Selamatkan kami. Selamatkan kami, Tuhan. Selamatkan kami, Tuhan. Mereka akan membunuh kami, Tuhan. Ada apa dengan kalian semua? Para penjara telah mengambil semua harta kami, Tuhan. Mereka sudah mengambil kereta kami, Tuan. Kuda kami, semuanya. Siapa kalian? Tuan, kami ini pedagang dari Jansi dalam perjalanan menuju ke Kanpur untuk membeli pakaian, tapi Samar Singh menjarah kami. Tuan, bagaimana kami bisa sampai ke Jansi? Tuhan, tolong bawa kami dalam iring-iringanmu, Tuhan. Tolonglah kami. Maafkan aku. Ini bukan iring-iringan untuk pedagang. Kami tidak bisa membawa kalian. Tuan, kami sangat kelaparan, Tuan. Tolong bawalah kami bersama Tuan. Bagaimana mungkin aku sampai di Jansi dalam keadaan terluka seperti ini, Tuan? Guru Tatya, bawalah mereka. Dengar, Manu. Yang dikatakan oleh Guru Tatya itu benar. Ayah pernah bilang, kalau ada orang yang datang kepada kita dan meminta perlindungan, itu artinya keberuntungan untuk kita, kan? Kau hebat, Nona. Setelah mendengar pemikiranmu, aku jadi percaya kalau kemanusiaan masih ada di dunia. Terima kasih banyak.
Kalian teruskan perjalanan. Bersabarlah. Pasti dewa akan menolong kita. Guru Tatya, Ikutlah. Anda hebat, Nona. ayo ikutlah. Kakak, aku mau tanya, siapa gadis itu? Suatu hari nanti dia akan menjadi ratu di Jansi. Ketua, mana mungkin kita membunuh gadis kecil? Shh. Kenapa kau menariknya seperti itu? Dia terluka parah. Tolong berikan dia obat. Tidak, Nyonya. Dia sama sekali tidak butuh obat. Dia bahkan tidak bisa berjalan tegak. Dan kau bilang dia sama sekali tidak membutuhkan obat. Maaf, Nyonya, tapi dia sudah tidak berguna lagi. Sekarang hanya ada satu obatnya. Apa? Disingkirkan. Tidak. Apa kau akan membunuhnya? Apa kau sudah gila? Kalau kau tidak bisa memberikan hidup pada seseorang, artinya kau juga tidak berhak untuk membunuhnya. Tinggalkan dia. Dia sama sekali tidak butuh obat. Dia sudah tidak berguna lagi. Sekarang hanya ada satu obatnya. Disingkirkan. Kau bersedih karena kematian seekor hewan. Tapi bisa-bisanya kau berniat untuk membunuh seorang gadis yang sama sekali tidak berdosa. Jangan terpengaruh oleh perkataannya. Dia akan menghancurkanmu. Kalau dia melakukan apa yang kau katakan berarti dia sama sekali bukan pewaris tahta. Motibai, lakukan apa kata hatimu saja. Berapa lama kau bisa menyembunyikan kenyataan bahwa kau sudah membunuh seorang gadis yang sama sekali tidak berdosa padamu? Motibai, kalau kau mendengarkan semua kata-katanya, maka kau tidak akan mendapatkan surga ataupun suamimu. Tutup mulutmu, wanita bodoh, karena kau hari ini dia kehilangan belas kasihan dari Ganggadharau. Motibai, kau jangan ikut campur. Kalau tidak, kau akan mencoreng noda pada sejarah Jansi. Pakai perasaanmu, Motibai. Pakai perasaanmu.
Pakai perasaanmu. Pakai perasaanmu. Pakai perasaanmu. Gulnar, Iya, Nyonya. cepat pergi dan panggil kuda Baks. Baiklah. Nercirau, apa ukuran keamanan yang kau dapatkan dari pihak kami? Yang mulia, pengawal-pengawal kita sudah meninggalkan istana. Mereka akan membereskan semua urusan keamanan dari Mod. Tidak. Bukan Mod. Pengawal-pengawal kita akan pergi dengan mereka sejak permulaan. Laksanakan, Yang Mulia. Yang Mulia, kalau Yang Mulia izinkan, saya akan mengatakan sesuatu. Apakah itu sangat penting? Benar, Yang Mulia. Tidak, tidak boleh. Aku sudah membicarakan masalah yang sangat penting, tapi kau malah membicarakan Motibai. Dia sangat tertekan, Yang Mulia. Aku tidak peduli dia tertekan atau tidak. Aku sudah mengizinkannya tinggal di sini, dan itu bagus untuknya. Aku menghargai seninya. Tapi Motibai, dia sudah melampaui batasnya. Katakan padanya, babak ini sekarang sudah aku tutup. Dan mulai saat ini, aku tidak ingin membicarakan apapun lagi tentang itu. Sekarang kau boleh pergi, kuda Bangus. Ya Tuhan, aku datang padamu. Tolong terimalah permohonanku ini. Raja Ganggadarau, jangan sampai dia mendapat musibah.
Ya Tuhan yang agung, ini doa pemujaan yang aku panjatkan kepadamu. Dengan sepenuh hatiku, jangan sampai ada halangan pada saat pernikahan yang mulia nanti. Ikutlah denganku. Kemana? Ayo ikut aku. Lihat itu. Itu adalah bara api. Iya. Siapa yang bisa berjalan di atas bara ini tanpa berhenti, maka semua permohonannya akan segera dipenuhi oleh Guru Hazrat. Baiklah. Aku akan terus berjalan di atas sini. Sampai saat doa-doaku terjawab kemudian. Pawan! 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 Pawan, berhentilah! Berhentilah, Pawan! Bawa dia pergi. Terima kasih. Maafkan aku. Pawanku tidak pernah bersikap seperti itu. Aku heran, kenapa dia bisa sangat marah padamu. Semua ini bukan salahnya. Seperti manusia, ada saatnya hewan pun bisa berhalusinasi. Kau terluka sangat parah. Sebaiknya istirahat saja. Kenapa kau melakukan semua ini? Nona, kau memberi kami tempat berteduh. Kami wajib membantumu dalam pekerjaanmu. Apa penjahat-penjahat itu jumlahnya lebih banyak dari kalian? Mereka tidak lebih baik dari kami. Tapi mereka jauh lebih kejam. Dan kalian semua jadi takut karena kekejaman mereka. Benar. Kami semua hanyalah pedagang. Kami tidak pernah membawa senjata. Dan mereka juga mempunyai senjata. Pemimpin mereka, Samar Singh, punya pedang yang sangat besar. Aku dengar dia pernah memenggal 10 orang hanya dengan sekali tebas. Orang-orang takut mendengar namanya. Kalau menurutku dia itu hanya pengecut. Karena dia hanya berani menyerang orang yang tidak bersenjata. Nona, aku pikir kau tidak mengenal dia. Semua raja-raja yang ada juga takut kepada dirinya. Bahkan Raja Jansi, Gangadhar Rao, merasa takut menghadapinya. Itu memang sudah terjadi. Tapi sekarang aku yang akan menjadi Ratu Jansi. Dan jika sampai Samar Singh berani datang ke Jansi, maka hari itu akan menjadi hari terakhir baginya. Nona, aku rasa kau tidak menyadari seperti apa keadaan Jansi. Raja Gangadhar Rao memiliki 3 musuh. Orang-orang Inggris, anggota keluarganya sendiri, dan juga Samar Singh. Dia sudah berkali-kali berencana ingin membunuhnya. Benarkah? Tapi apa kesalahan yang diperbuat Raja Gangadhar Rao kepada Samar Singh?
Kalau itu hanya Samarsing yang mengetahuinya. Dan aku juga baru mendengarnya. Yang mulia, sekarang sudah waktunya makan siang. Aku asik bicara tentang Samarsing si perampok itu. Tidak. Maksudku, kita terlalu asik bicara soal perampok itu. Sundar, kasih, perintahkan seseorang mengambilkan obat gosok untuknya. Baik. Hei, apa yang kau lakukan? Aku mohon maaf. Apa kau sudah menunjuk seseorang untuk menjaga Samarsing? Tidak Tuan. Itu tidak perlu, karena Samarsing adalah seorang Rajput. Mereka tidak akan mengingkari janjinya. Orang-orang India tidak bisa diandalkan. Tuan, dia itu berbahaya. Dalam waktu sebentar, dia melakukan 80 tindakan kejahatan, 23 pembunuhan, 57 perampokan. Dia melakukan segalanya. Kami tawarkan padanya uang yang sangat banyak dan hadiah yang besar. Ya, tapi aku juga bukan orang bodoh. Silakan makan makanan kalian. Apakah kalian tidak mau makan? Tentu saja kami akan makan, Yang Mulia. Ya Tuhan, berikan kedamaian kepada kami. Kakak tidak mau memberiku makan.
Ya ampun, aku lapar dan juga haus. Manisan ini terlalu banyak. Apa yang harus kulakukan? Aku harus bagaimana? Ya, aku akan bertanya pada juru masak kenapa dia membiarkan aku lapar. Tidak, Praci, jangan. Kau bisa diusir kalau kau sampai ketahuan. Dewa, bantu aku tiba di Jansi dengan cepat sebelum aku mati. Tidak, aku tidak akan mati. Aku pasti bisa mencapai Jansi. Tatya, aku merasa sangat ngantuk. Aku merasa ini aneh sekali. Aku akan memeriksanya, Paman. Yang Mulia. Yang Mulia. Tuan, ini pesan yang sangat penting dari Benteng Williams. Jadi aku harus pergi untuk menyambut iring-iringan ratu. Baiklah, akan kulakukan. Tapi, itu pun kalau mereka berhasil sampai di Jansi. Kamanu! 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 Ya Tuhan, kemana mereka membawa Kamanu? Kenapa kau berhenti? Kau memenggal 10 orang tidak bersalah hanya dengan sekali tebas, kan? Samarsing. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku adalah Samarsing? Kau yang sudah mengatakannya padaku. Aku? Iya.
kau memberitahukan aku kalau kau sudah berkali-kali berencana untuk menghabisi Raja Ganggadarau. Raja Ganggadarau hanya memiliki 3 musuh. Orang Inggris, anggota keluarganya, dan Samarsing. Dan hanya perampok Samarsing yang mengetahui hal itu. Tuan, dia ingin membuang waktu Tuan dengan bicara. Habisi dia. Kalau tidak, kita akan kehilangan hadiah kita. Dan kita akan dipenjara, Tuan. Yang Mulia, maaf kalau mengganggumu, tapi ini sangat mendesak. Katakan saja. Yang Mulia, Bundel Khan, si penjahat terkenal itu, telah lari dari tahanan kita. Dia telah pergi menuju Urai. Urai? Yang Mulia, iring-iringan sang ratu datang dari arah sana. Kenapa kau datang ke sini untuk memberitahukannya padaku? Kenapa kau tidak kirimkan saja prajuritmu untuk segera menangkapnya? Aku sudah bertindak, Yang Mulia. Tapi aku wajib memberitahukan hal ini padamu. Yang Mulia, kami mendapat kabar dari Urai. Penjahat Samarsing telah berani menyerang iring-iringan ratu kita. Apa ratu kita selamat? Tidak. Tidak ada kabar, Yang Mulia. Cepat siapkan kudaku. Aku akan segera menyusul mereka. Maafkan saya, Yang Mulia. Anda tidak perlu khawatir. Tentara kita bisa mengatasi keadaan yang seperti itu. Percayalah, Ratu akan tiba tanpa kekurangan apapun. Tidak. Aku tidak bisa diam saja mendengar kabar ini. Hidup Anda sangat berarti bagi Jansi, Yang Mulia. Tenang saja. Samarsing tidak akan dibiarkan hidup. Raghunat, cepat siapkan pasukan keamanan. Siap, Perdana Menteri. Ratu kita akan tiba di Jansi tepat saat fajar terbit nanti. Paman Saku. Paman Saku. Praji, syukurlah aku bisa menemukanmu. Bagaimana kau bisa ke sini? Paman Saku, coba lihat itu. Astaga. Apa yang terjadi pada mereka? Aku ingin tahu apa yang terjadi. Sudah sejak tadi aku berusaha membangunkan, tapi mereka tidak bangun. Yang Mulia bangun. Ayo bangun, Yang Mulia. Moropan bangun. Moropan bangun. Tatia. Tatia. Tatia, bangunlah. Tunggu sebentar, sayang. Moropan, Moropan. Moropan, ayo bangun, Moropan. Moropan, bangun. Paman. Tatia Guru. Tatia Guru. Paman. Paman. Tatia. Praji, kau di sini? Yang Mulia bangun. Ayo bangun, Yang Mulia. Kenapa mereka tidur? Mereka tidak tidur. Moropan, mereka pingsan. Kakak Manu. Praji, katakan, apa yang terjadi pada Manu? Beberapa orang menculik kakak Manu. Astaga! Di mana Manu? Di hutan. Astaga! Manu! Ya. Aku bisa membunuhmu, tapi... Habisi dia. Diam! Manika-Nika, kalau kau mengenaliku, lalu kenapa kau tidak memberitahu teman-temanmu? Aku tidak memberitahukan dengan sengaja.
Karena aku ingin melihat apa masih ada orang India yang bisa membunuh orang lain yang memberi perlindungan. Hanya orang Inggris yang bisa melakukan itu kepada orang yang memberi perlindungan. Dia membuatmu ragu. Aku bilang jangan ada yang ikut campur. Aku seorang perampok. Uang dan harta satu-satunya kepercayaan yang boleh diyakini oleh perampok. Kau berbohong. Kalau itu memang benar, kau pasti sudah membunuhku. Kau juga mempunyai rasa kemanusiaan. Tidak. Tidak ada lagi rasa kemanusiaan di diriku. Aku sudah berjanji kepada seseorang. Dengan orang Inggris, kan? Mereka sudah merampok tanah air kita. Mereka menumpahkan darah kita. Dan kita malah membantu mereka. Dasar tidak tahu malu. Cukup! Seorang Rajput tidak pernah mengingkari janjinya. Kau bukan seorang Rajput. Apa kau bilang? Bunuh aku. Aku seorang gadis. Kau sudah mengikat tangan dan kakiku. Seorang Rajput tidak akan menyerang orang yang tidak bersenjata. Baiklah. Pulsing. Ya, Tuan. Lepaskan ikatannya. Tuan, apa maksudmu? Melepaskannya? Dia telah menantang seorang Rajput. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan hal itu kepada Samar Singh. Apa yang tidak pernah terjadi akan terjadi hari ini. Samar Singh, ayo ambil pedangmu. Samar Singh, silakan serang lebih dulu.